Halo rekan-rekan semuanya, kembali lagi bersama saya. Kali ini saya akan kembali melanjutkan pembahasan berkaitan dengan pergerakan perkembangan Pi Network ya, step by step menuju ke fase berikutnya atau fase open mainnet. Nah, di sini rekan-rekan juga sudah melihat ya, admin langsung membuka daripada website Pi News Media yang memiliki reputasi paling bagus ya dalam memberitakan seputar project Pi Network. Dan untuk websitenya sendiri juga sedang terjadi updating ya. Jadi ini adalah website terbaru dari Pi News Media. Kemudian di sini kalau kita lihat ada informasi yang paling baru ya, yaitu 11 Oktober disebutkan ini pada tanggal atau pada bulan Maret hingga Juni 2024. Rupanya di sini akan ada semacam era baru yang sangat menarik ya. Kemudian juga ada berita yang lain yaitu tentang partisipasi Node membentuk masa depan uang digital ya. Jadi di sini juga ada yang berkaitan dengan sistem Node, kemudian juga perkembangan Pi Network yang akan menuju ke era baru pada 2024. Dan ini juga ada informasi berikutnya tentang Pi Network memperkenalkan rencana untuk dompet multisig atau dompet tanda tangan untuk meningkatkan keamanan dan juga menyederhanakan transaksi dalam bentuk aplikasi mainnet. Nah, kemudian di sini juga ada pembayaran Bitcoin masa depan mata uang blockchain ya. Jadi ini juga sudah admin bahas beberapa waktu yang lalu. Nah, ini admin akan kembali membahas untuk step by stepnya ya. Kemudian langsung saja kita ke informasi yang paling baru. Ada apa pada bulan Maret sampai Juni ya 2024, langsung admin terjemahkan. Disebutkan di sini ada berita menarik ya pada bulan Maret sampai Juni 2024. Dan Pi Network memang merupakan proyek kripto yang memang sangat dinantikan agar segera open mainnet. Kemudian mengapa Pi Network itu meluncurkan mainnet? Nah, di sini disebutkan pengembangan jaringan Pi selalu dilakukan pada jaringan uji atau masih dalam fase testnet. Dengan membuka open mainnet, Pi Network dapat menyediakan lebih banyak layanan dan juga fungsionalitasnya, yang mana di sini juga memungkinkan lebih banyak orang untuk bisa berpartisipasi ya, dan hal ini akan membantu untuk memperluas ekosistemnya. Kemudian Pi Network juga meningkatkan jumlah yang memegang mata uang, artinya di sini untuk holdernya itu memang terus bertambah. Kemudian juga ada pedagang, pengembang sehingga mendorong adopsi Pi secara luas. Jadi ini akan terbentuk semacam ekosistem secara natural ya, kurang lebih seperti itu. Jadi untuk cryptocurrency itu memang berkaitan dengan komunitas. Semakin besar komunitas yang menggunakan kripto tersebut, ya harganya akan tinggi ya rekan-rekan, dan juga akan membentuk semacam market cap tersendiri ketika koin tersebut itu banyak yang mengadopsi, banyak yang melakukan transaksi dengan menggunakan koin tersebut. Contoh misal yang paling lumrah, yang paling sering ya, yang bisa kita ambil contoh adalah USD atau US dollar atau USDT ya, karena USDT atau US dollar itu adalah mata uang yang digunakan di seluruh dunia, dan yang menggunakan itu seluruh dunia ya, bukan hanya negara Amerika saja ya, maka harganya akan stabil dan memiliki market cap yang sangat besar sekali. Itu adalah salah satu contoh yang nyata atau realistis. Kemudian di sini Pi Network memiliki 50 juta pengikut atau 50 juta user atau holder yang ikut melakukan penambangan project Pi. Dan sekali lagi, Bitcoin itu tidak melakukan ICO ya, jadi rekan-rekan tidak bisa membeli untuk koin Pi dan hanya bisa dilakukan mining. Dan berbeda cerita ketika rekan-rekan itu ada yang melakukan jual beli ya. Nah, misal di sini beberapa waktu yang lalu sempat viral atau ya bisa dikatakan banyak sekali rekan kita yang menjual koin Pi dengan harga yang murah, yaitu beda cerita di luar konteks proyek ya rekan-rekan. Jadi di sini Pi Network itu tidak melakukan ICO ya. Jadi untuk yang melakukan jual beli koin dan tanpa barter itu sebenarnya dilarang oleh core team, kurang lebih seperti itu. Kemudian di sini beberapa waktu yang lalu juga sedang merilis untuk persiapan open mainnet, yaitu rilis peta jalan dalam 2 versi ya. Ini juga sudah admin bahas beberapa waktu yang lalu. Kemudian menurut peta jalan ya dan juga kemajuan konstruksi proyek untuk saat ini, Pi Network ini diperkirakan akan meluncurkan open mainnet pada bulan Maret hingga Juni tahun depan. Pada saat itu Pi Network akan mengalami perubahan yang sangat menarik ya. Jadi di sini yang memberitakan sekali lagi adalah Pi News Media yang memiliki reputasi yang paling bagus ya. Semoga saja informasi ini akurat. Sedangkan di sini untuk open mainnet Pi Network sendiri memang bergantung daripada kematangan ekologi dan juga bergantung jumlah pionir yang lolos KYC ya. Sekali lagi di sini memang untuk mencapai 2 step itu ya, yang tahu hanyalah core team rekan-rekan tentang kapan open mainnet. Dan kalau kita lihat ini, saya rasa ya untuk open mainnet itu masih jauh ya. Sedangkan di sini untuk fase enclosed mainnet sudah dibuka untuk barter secara resmi.
Dan intinya bagi rekan-rekan yang sudah lolos KYC memiliki saldo mainnet sampai hari ini bisa melakukan barter ya, yaitu kepercayaan antara dua orang atau dua person bisa melakukan barter ya. Misal bagi rekan-rekan yang ingin menjual beras dengan dibeli koin Pi itu bebas dan bisa ya. Sekali lagi itu adalah transaksi P2P atau barter. Kemudian di sini juga lebih banyak pengguna. Dengan dibuka open mainnet, Pi Network akan mampu menarik lebih banyak pengguna ya, ini sangat jelas. Kemudian semakin banyak orang yang berkesempatan berpartisipasi dalam ekosistem selain menambang, membangun lingkaran kepercayaan dan lain sebagainya. Kemudian juga ada penerimaan oleh pedagang ya. Sekali lagi di sini ya berkaitan dengan ekosistem ya, ketika sudah open mainnet dan sudah menggunakan koin Pi, tentu saja itu secara otomatis akan terbentuk market cap atau membentuk kapitalisasi pasar ya, yang akan memiliki harga tentu saja akan lebih tinggi ya. Dan kalau kita lihat Bitcoin itu untuk market capnya dulu pernah menembus 11.000 triliun dalam bentuk rupiah. Kemudian untuk saat ini Bitcoin market capnya turun menjadi 8.000-an triliun rupiah ya, karena untuk harganya juga turun. Dan kemudian intinya ya ketika Pi Network sudah open mainnet ya, itu pasti akan mendapatkan kepercayaan secara publik atau global tentang nilai daripada Bitcoin itu sendiri ya. Dan ketika banyak yang melakukan transfer, transaksi, barter dengan menggunakan koin Pi ya, sekali lagi akan membentuk market cap, dan berapapun itu harganya ya kita tinggal lihat saja ke depannya. Ini juga intinya adalah yang diberitakan oleh Pinews Media di sini pada bulan Mei atau bulan Maret sampai Juni 2024 akan ada semacam berita open mainnet ya, kita tinggal nantikan saja. Kemudian di sini kita coba beralih ke informasi berikutnya ya, tentang daripada Pinode. Nah sekali lagi di sini untuk node itu adalah komputer aktif yang dijalankan 24 jam nonstop ya, dan saling terkoneksi, dan itu bisa dikatakan ya seperti server ya. Jadi blockchain itu tidak pernah mati, karena di sini untuk nodenya itu yang aktif cukup banyak sekali ya. Yang pertama itu adalah Korea Selatan ya, kurang lebih ada beberapa puluh ribu ya rekan-rekan untuk node aktif ya, sedangkan Indonesia itu masih belum memasuki peringkat 10 besar. Nah kemudian di sini Pi Network pionir mata uang kripto mobile first terus berkembang. Kemudian di sini juga mendefinisikan ulang masa depan uang digital ya. Salah satu perkembangannya adalah tentang daripada perangkat lunak atau Pinode, memungkinkan para pionir berpartisipasi di berbagai tingkat ya. Sekali lagi di sini untuk node itu ya untuk memvalidasi transaksi rekan-rekan masing-masing. Kemudian di sini berpartisipasi node ya. Nah di sini memungkinkan pionir menjalankan perangkat lunak di komputer ini sebagai validator. Dan aplikasi komputer level memungkinkan pionir untuk menggunakan antarmuka Pi desktop dari perangkat lunak atau ya komputer ya. Sekali lagi di sini untuk maksud daripada Pinode ya adalah rekan-rekan itu bisa menambang dengan perangkat lunak atau komputer aktif selama 24 jam sebagai validator untuk melakukan transaksi ya, atau memvalidasi setiap transaksi di dalam blockchain Pi. Dan rekan-rekan nanti juga akan mendapatkan reward ya, kurang lebih ya seperti itu, adalah keuntungan bagi rekan-rekan yang menggunakan node atau ikut bergabung dengan node. Kemudian juga ada super node ya, ini adalah tulang punggung blockchain Pi. Mereka tidak hanya memvalidasi transaksi tetapi juga mencapai konsensus mengenai transaksi mana yang akan ditambahkan ke dalam buku besar. Jadi ada tingkatan untuk node itu sendiri ya, yaitu super node, memainkan peran penting memastikan node lain menerima status blockchain terbaru, dan juga menjaga koneksi yang konstan ke jaringan sehingga koneksi internet yang handal dan juga penting ya. Dan manfaat untuk rekan-rekan yang bergabung untuk menjadi node diantaranya itu ya cukup banyak sekali ya. Berpartisipasi dalam level node yang berbeda menawarkan keuntungan bagi para pioner. Yang pertama ya rekan-rekan pasti akan mendapatkan reward ya ketika memvalidasi di dalam sistem node tersebut. Nah kemudian di sini juga ada akses awal ya, kemudian juga ada pengaruh komunitas, potensi hadiah atau reward. Intinya di sini untuk node sendiri sangat penting sekali dalam dunia blockchain dan juga dunia cryptocurrency.